Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema belajar mencintai mantan karena Allah adalah kunci kembalinya mantan kepadamu selamanya. Ya. Jadi apa nih yang membuat kita begitu stres ya ketika perpisahan itu terjadi dengan mantan? Karena kita mencintai mantan karena fisiknya, karena hartanya, karena pendidikannya, karena orang tuanya yang kaya, dan seterusnya. Sehingga itulah yang membuat kita menjadi seperti orang yang terobsesi. Seakan-akan ya, kita terus memahami bahwa kalau tidak bersama mantan kita tidak bahagia. Mantan adalah segalanya, mantan adalah dunia kita, mantan adalah tujuan hidup kita. Itu yang membuat kita menjadi stres. Membuat kita merasa begitu lelah. Ada orang yang berdoa, ya. Doanya ini, niatnya untuk mantan. Ibadahnya dia lakukan karena mantan. Dengan orang yang beribadah, berdoa, niat dan tujuannya karena Allah, hasilnya akan sangat berbeda. Orang yang berdoa dan baru ingat untuk beribadah ketika berpisah dari mantan, baru ingat untuk ibadah agar bisa berdoa meminta mantan kembali, maka yang dia dapatkan seperti orang yang menanam rumput dan berharap di sekeliling rumput itu akan tumbuh padi. Padahal kita tidak pernah lihat ya, bahkan di sawah itu ya, kalau rumahnya dekat sawah, tahu gabah itu ya, atau bulir-bulir padi, itu disebarkan atau tersebar begitu, itu pun padinya tidak tumbuh. Yang tumbuh tetap rumputnya. Jadi padi itu butuh diberikan tempat khusus untuk penyemaian, kemudian dipindah dulu ya ke sawahnya, harus dirawat karena di sekelilingnya banyak rumput yang bertumbuhan. Tapi orang yang nanam rumput tidak pernah terjadi di sekelilingnya akan tumbuh padi. Tanam rumput nih, tahu-tahu di sekelilingnya banyak padi yang siap dipanen. Itu orang yang baru ingat beribadah, ingat berdoa ketika mantan pergi. Banyak itu yang seperti itu. Berpisah dari mantan, pengen mantan kembali, mulai ya cari tutorial berdoa, cari doa yang hebat-hebat dan seterusnya. Tapi tadi, persis seperti orang yang menanam rumput dan berharap padi akan tumbuh di sekelilingnya. Sementara orang yang dia selama bersama mantan, dia ahli ibadah. Mantan pergi, dia tetap ahli ibadah. Dia berdoa karena Allah. Dia beribadah karena Allah. Ya, dia berdoa karena Allah. Dia memohon kepada Allah, hanya memohon kepada Allah. Mantan kembali ataupun tidak kembali, atau belum kembali, tidak mengurangi ibadahnya, tidak mengurangi ketekunannya dalam ibadah, kehusyukannya. Maka ini seperti orang yang menanam padi.
di sekelilingnya akan tumbuh rumput. Ya, maka yang seperti ini yang kemudian hampir bisa dipastikan saat dia meminta kepada Allah, mantan akan kembali kepadanya. Karena ada mantan ataupun tidak ada mantan, ibadahnya tetap istiqomah. Ya, karena itu kunci penting kalau ingin mantan kembali adalah beribadah karena Allah, jangan karena pengen mantan kembali. Berdoa, meminta kepada Allah, ya, tujuan berdoanya hanya karena Allah. Artinya apa? Orang berdoa hanya karena Allah, dia ridho dengan apapun yang akan Allah berikan. Mantan belum kembali, dia ridho. Ibadahnya tetap tekun. Tidak seperti kita, ya. Mantan belum kembali, yang kita lakukan adalah marah-marah, tidak mau berdoa lagi, ya. Terus mengeluh, kok sudah berdoa tapi mantan tidak juga kembali. Nah, itu orang yang berdoanya bukan karena Allah, tetapi karena mantan. Ketika orang berdoa karena Allah, kapanpun Allah kembalikan, atau kalaupun mantan tidak pernah dikembalikan, dia ridho, ya, karena dia tahu persis ketika dia meminta kepada Allah, bisa jadi mantan kembali, bisa jadi akan Allah gantikan dengan seseorang yang lebih baik lagi. Ya, nah karena itu, kalau pengen menjadi seperti orang yang menanam padi, di sekelilingnya akan tumbuh rumput. Ibadahnya karena Allah, berdoanya karena Allah. Maka harus dimulai dengan belajar mencintai mantan karena Allah. Kita mencintai dia bukan karena fisiknya, aduh bodinya keren banget. Kita mencintai dia bukan karena wajahnya, aduh ganteng dan cantik banget. Bukan karena hartanya, bukan karena orang tuanya yang kaya raya, dan seterusnya. Bukan karena itu. Kita mencintainya karena kita meyakini dia adalah teman ibadah yang terbaik untuk bisa mencapai ridho Allah. Ya, maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jalla al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sesungguhnya amalan yang lebih dicintai Allah azza wa jalla adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena itu kalau ingin doa kita, amaliyah yang kita kerjakan itu berhasil, maka hati kita harus ditata. Mulailah dari belajar mencintai mantan karena Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.